Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polres 50 Kota razia penambangan emas ilegal di Galugua. Tabrakan beruntun di jalur setinjau laut, arus lalu lintas di Jalan Solok Padang berhenti total. Selain menyalurkan bantuan, TNI Angkatan Udara juga mengevakuasi korban bencana untuk dirawat di rumah sakit di Padang. Antisipasi kerusakan lingkungan akibat dugaan penambangan emas ilegal di sepanjang kawasan Sungai Batang Kampar, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9 di 50 Kota. Satuan Reserse Kriminal Polres 50 Kota melakukan razia ke lokasi itu pada Selasa siang. Dari hasil penyelidikan diketahui aktivitas penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Sungai Batang Kampar itu diduga telah berlangsung selama beberapa hari dengan menggunakan 2 unit alat berat jenis eskavator. Namun saat petugas tiba di lokasi, tidak ditemukan aktivitas penambangan. Petugas hanya mendapati sisa-sisa aktivitas tambang, seperti sisa-sisa tenda pekerja tambang, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 unit rangka besi beserta selang untuk menyedot air, serta 1 unit alat penyaringan pasir berukuran sekitar 3 meter x 5 meter. Setelah kami sampai di lokasi, kita tidak menemukan lagi aktivitas penambang di lokasi tersebut. Namun, bekas-bekas lubang pengerukan masih ada. Dan untuk masyarakat kami agar tidak melakukan penambangan emas tanpa izin, karena berdampak kepada diri pribadi dan juga merusak alam. Sebelumnya, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi itu sempat dihebohkan warganet di media sosial. Aktivitas penambangan emas ilegal kerap menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, serta merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak maupun penerimaan negara. Diduga razia ini telah bocor sebelum dilaksanakan, sehingga para penambang kabur menyelamatkan diri. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Arus kendaraan yang melintasi jalan lintas Sumatera dari Solo menuju Padang atau sebaliknya macet total dari Kamis dini hari karena ada sebuah truk yang rebah kuda dan menutup seluruh badan jalan. Peristiwa ini berawal saat sebuah truk yang membawa pakan ternak melaju dari arah Solo menuju Padang. Setibanya di lokasi, truk ini diduga mengalami masalah pada remnya sehingga meluncur tak terkendali. Pada saat yang bersamaan, ada sebuah truk yang datang dari arah berlawanan. Akibatnya, tabrakan pun tak bisa terelakkan. Tak hanya itu, sebuah truk lain yang berada di belakang juga tak bisa mengelak. Kemacetan panjang terjadi di daerah pendakian Tunggua, perbatasan antara Solo dengan Padang. Kendaraan dari Solo ke Padang maupun sebaliknya dihentikan sementara. Usai kecelakaan itu, petugas lalu lintas Polres Solo menginformasikan kepada pengendara yang antre tentang kondisi yang terjadi melalui pengumuman yang disampaikan secara langsung dari mobil patroli lalu lintas. Hal yang sama juga dilakukan polisi menuju arah Padang. Pada pagi hari ini yang akan bepergian melewati daerah Sitinjau Lawi untuk mencari alternatif jalan lain terlebih dahulu atau tidak melewati daerah Sitinjau Lawi sampai batas waktu untuk kendaraan kedua truk bisa dievakuasi. Jalan lintas Sumatera Solo Padang memang memiliki banyak tikungan, penurunan, dan tanjakan yang ekstrim. Hal ini mengharuskan para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati saat melewatinya. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Balita ini menangis
saat dibawa petugas keluar dari helikopter menuju ke mobil ambulans yang akan membawanya ke rumah sakit. Sang balita merupakan satu dari sekian banyak korban bencana yang telah dievakuasi dengan helikopter. TNI Angkatan Udara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas udara saat bencana telah melakukan hal serupa sejak mereka diserahi tanggung jawab oleh negara. Dari Lanut Sultan Syahrir, helikopter membawa bantuan logistik untuk korban bencana. Pulangnya, mereka juga membawa korban bencana yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Kondisi jalan yang putus dan menghambat akses transportasi darat menjadikan jalur udara sebagai pilihan satu-satunya. 3 pekan pasca bencana, TNI AU memastikan hampir 55 ton bantuan yang berhasil diantar ke kabupaten yang terdampak seperti Agam, Pasaman Barat, Malalo Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Solo. Hari ini, Lanut Sultan Syahrir selain mendukung atau mendorong logistik berupa sembako, bahan-bahan pokok, juga kita dorong juga alat-alat kesehatan, obat-obatan, juga pendukung-pendukung lainnya untuk masyarakat yang saat ini membutuhkan dan terdampak oleh kesehatan tersebut. Dan Lanut Sultan Syahrir Padang memastikan dukungan helikopter untuk mengantarkan bantuan ataupun keperluan lain dipastikan akan terus berlanjut, minimal hingga masa tanggap darurat berakhir pada tanggal 22 Desember mendatang. Robiham melaporkan dari Padang.